Beginilah detik-detik salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Ginbastian, menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari peserta Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Sementara wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Diduga pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya karena emosi lantaran klubnya kalah dari peserta Tulungagung. Apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikanya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Sementara itu, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup untuk Muhammad Hilmi Ginbastian, pelaku tendangan kungfu di Liga 4 Zona Jawa Timur. Intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Selengkapnya. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik aksi begal sadis yang terjadi pada Senin pagi di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban merupakan seorang pekerja harian lepas yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke kanan masuk ke area kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Korban dipepet oleh 4 orang pelaku yang datang berpasangan menggunakan 2 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menendang korban hingga terjatuh ke aspal. Korban yang terjatuh sempat diancam akan dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Merasa terancam, korban pun panik dan langsung berlari menjauhi pelaku sambil berteriak meminta pertolongan kepada rekan kerjanya. Aksi teriakan korban membuat para pelaku gagal menguasai sepeda motor korban. Tak berselang lama, korban bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap komplotan begal tersebut. 2 orang pelaku berhasil dipepet hingga terjatuh dan menabrak tiang besi di tepi jalan. Kedua pelaku yang terjatuh berhasil diamankan dan langsung diserahkan ke Polsek Cilengsi. Khususnya untuk Cilengsi, dia sudah 3 kali. Jadi 3 kali ini beberapa kali di daerah Setu yang mengarah jalan ke Kubang, kemudian dari arah Kubang mengarah ke Mekarsari. Nah, 3 kali ini menurut pengakuan mereka, kendaraan itu dilempar ke daerah Kerawang. Kedua pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, 2 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak aksi begal sadis tersebut berhasil melarikan diri. Tim Reskrim Polsek Cilengsi sempat melakukan pengejaran ke tempat tinggal para pelaku, namun keduanya sudah tidak berada di lokasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan kedua pemuda pencuri sepeda motor saat ditangkap tim Buser Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya di kawasan Jalan Kaliwaron, Surabaya pada Selasa dini hari. Keduanya disergap polisi ketika hendak membawa sepeda motor curian ke penadahnya di Madura. Penangkapan ini hanya beberapa jam setelah keduanya berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang warga dari rumah kos Jalan Keputi, Sukolilo, Surabaya. Aksi pencurian para pelaku ini sempat terekam kamera pengawas CCTV perkampungan di lingkungan rumah kos korban. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku 4 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah kota Surabaya. Alhamdulillah dapat langsung diamankan oleh anggota Opsional Reskrim Polsek Sukolilo. Dari hasil pemeriksaan, apakah ini para pelaku lama di kasus pencurian sepeda motor?
Setelah hasil dari penyelidikan bahwa benar kedua orang tersebut bukan kali pertamanya mereka melakukan aksinya, namun sudah 4 kali. Sesuai pengakuan mereka melakukan 4 kali. Semuanya TKP-nya ada di wilayah Surabaya. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti dan kedua tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Petugas kepolisian melakukan penggerebekan di salah satu rumah pelaku berinisial SW di Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan 1 paket sabu seberat 0,35 gram. Dari hasil pemeriksaan polisi, SW diketahui berperan sebagai kurir narkoba. Dari penangkapan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap MN di rumahnya. Dari rumah tersangka MN, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan total berat 10,53 gram serta 1 paket ganja seberat 2,80 gram. Ini perannya saudara M sebagai pengedar. Jadi dia memberikan barang, ketika ada pesanan memberikan barang kepada saudara SW. Nah, disitulah berhasil kita amankan. Penangkapan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah personil melakukan serangkaian penyelidikan dan observasi awal. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka bersama barang bukti sabu diamankan di Mapolres Aceh Utara untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Timnas Futsal Indonesia mulai menjalani latihan perdana jelang kejuaraan AFC Futsal Asian Cup 2026. Pada latihan perdana yang dipimpin asisten pelatih Amril Daulay ini, Timnas Futsal fokus melatih taktik serta mengenal peta kekuatan calon lawan yang tergabung dalam grup A bersama Korea Selatan, Kirgistan, dan Irak. 3 tim ini agak berbeda ya tipe-tipenya ya dari Korea tapi sesamanya dengan kekuatan fisik yang mengandalkan kekuatan fisik dan secara permainan juga berbeda. Irak dengan individual skillnya dan Kirgistan juga dengan taktiknya dan kuat juga. Jadi ini akan jadi menarik untuk kita dan kita akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi mereka. Berbekal raihan emas di ajang SEA Games 2025, tim asuhan Hector Souto meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia agar mampu memberikan hasil terbaik dalam Piala Asia Futsal 2026. Justru itu harapan kita malah untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jabodetabek yang dekat-dekat datang dan ramaikan. Nah bagi kita, bagi pemain, supporter itu seperti pemain ke-6 gitu. Jadi kayak seperti ada suntikan semangat sendiri gitu ketika supporter datang, apalagi full, apalagi kita tuan rumah, itu kayak goosebumps gitu, merinding gitu. Itu tambahan semangat untuk kita. AFC Futsal Asian Cup 2026 akan digelar di Indonesia Arena di Jakarta Pusat dan Jakarta International Velodrome di Jakarta Timur pada 27 Januari hingga 7 Februari 2026. Kejuaraan ini diikuti 16 negara dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sri Yulianti, iNews melaporkan.